Halo, selamat pagi sahabat LCR Ministry. Salam kasih dari saya. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Saya percaya kalau kita boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, kita sama-sama meyakini semua berkat anugerah dan pertolongan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita melanjutkan segala kegiatan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mau mendengarkan suara Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, motivasi, pengajaran kita pada hari ini, agar supaya kehidupan kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari bersatu sejenak dan kita berdoa. Kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena kasih anugerah pertolonganmu sehingga kami boleh dijaga, dilindungi, bahkan diberkati, sehingga kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru yang kau berikan bagi kami, dan kami boleh menikmati hari yang baru, nafas kehidupan yang masih kau berikan bagi kami. Bapa, sebelum kami melanjutkan kegiatan dan aktivitas di sepanjang hari ini, kami datang dengan kerendahan hati kami, memohon hikmat yang berasal daripadamu, agar supaya ketika firman-Mu ditaburkan, kami bisa mengerti, memahami, bahkan melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah kau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini berisi tentang sebuah janji kita kepada Tuhan yang harus kita ketahui, harus kita ingat, dan harus kita bayar di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita membuka firman Tuhan, Alkitab kita, dan kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 76 ayatnya yang ke-12 yang berkata begini: Bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Saudara yang terkasih, sahabat LCR Ministry, janji Tuhan dalam kehidupan kita sangat kuat, bahkan begitu kuat. Dan saya mau katakan bahwa Tuhan tidak mungkin ingkar janji. Jika mungkin ada janji-janji Tuhan yang belum tercapai dalam kehidupan setiap kita yang mengaku diri kita sebagai anak-anak Tuhan atau orang percaya, maka persoalannya bukan pada pihak Tuhan, namun persoalannya ada pada diri kita. Jadi kitalah yang harus mencari tahu, dan dari diri kita sendirilah yang harus sadar diri. Mengapa sih sampai janji Tuhan itu belum digenapi dalam kehidupan kita? Jadi sekali lagi, tidak ada masalah dengan janji dari pihak Tuhan, namun bagaimana dengan janji kita kepada Tuhan? Saudara, sebelum kita mengetahui lebih dalam lagi arti dari nasar, kita akan belajar sedikit dulu mengenai perbedaan janji, sumpah, dan nasar. Janji itu melibatkan dua pihak, dan untuk menguatkan janji atau menguatkan sebuah perjanjian itu dipergunakan materai. Sedangkan sumpah lebih tinggi daripada janji. Biasanya dilakukan saat seseorang diangkat sebagai pejabat di dunia ini. Sebelum dia menunaikan tugas-tugasnya sebagai pejabat, seseorang biasanya diambil sumpahnya, sumpah kepada rakyat, dan landasan sumpah itu adalah dalam nama Tuhan. Biasanya sumpah itu dilakukan dengan memakai Alkitab atau kitab suci lainnya. Sumpah dilakukan terhadap manusia. Sedangkan nasar adalah sumpah kepada Tuhan yang diikat dalam nama Tuhan. Janji kita kepada Tuhan, dan ini melibatkan kita di pihak pertama dan Tuhan di pihak yang lain. Mari saudara, kita akan belajar apa itu nasar. Istilah janji iman kita sudah tahu ya, saat ini lebih populer di kalangan Kristen. Namun sayangnya istilah ini seakan dianggap ringan, padahal sesungguhnya janji iman sama dengan nasar. Bahkan arti janji iman itu lebih dalam lagi. Nasar menurut KBBI adalah akan berbuat atau akan melakukan sesuatu apabila satu maksud atau tujuannya tercapai. Secara rohani, nasar adalah ikatan janji kita dengan Tuhan. Bentuknya bisa bermacam-macam. Ada yang mengikat janji dengan Tuhan bentuknya melalui pemberian uang misalnya. Ada yang mengikat janji melalui suatu perbuatan. Ada yang mengikat janji dengan berkata bahwa kita akan memberikan diri kita sebagai janji kita kepada Tuhan. Nah, kata nasar yang ditemukan dalam Alkitab berkaitan dengan janji seseorang kepada Allah.
Nasar itu bisa muncul dalam berbagai bentuk. Seperti contohnya dalam Kejadian 28 ayat 20-22, janji melaksanakan sebuah tindakan. Kemudian Mazmur 132 ayatnya yang ke-15, janji menjauhkan diri dari sebuah tindakan. Janji agar Tuhan menyatakan kebaikannya, pertolongannya, mujizatnya di tengah-tengah situasi sulit. Saudara, orang-orang yang bernasar adalah orang-orang yang sedang mengalami situasi, kondisi, atau masalah yang sulit. Mereka menghadapi jalan buntu ketika menghadapi masalah, dan pada akhirnya mereka harus mengambil keputusan agar persoalan mereka bisa selesai. Namun karena mereka menyadari keterbatasan mereka sebagai manusia yang memang terbatas, mereka datang kepada Tuhan karena mereka percaya bahwa hanya Tuhan yang mampu atau bisa menolong mereka. Maka mereka kemudian datang kepada Tuhan, menyampaikan maksudnya kepada Tuhan. Nah, dari situlah terikat sebuah janji kepada Tuhan. Apabila Tuhan menolong, apabila Tuhan melakukan segala sesuatu yang Dia inginkan atau manusia itu inginkan dalam menyelesaikan masalah, maka Dia memberikan sesuatu sebagai tanda ikatan perjanjian kepada Tuhan. Saudara, ada beberapa tokoh Alkitab yang pernah bernasar, dan mungkin itu bisa menjadi referensi bagi kita bagaimana caranya menepati nasar kita di hadapan Tuhan. Kita melihat contoh 3 tokoh Alkitab yang pernah bernasar. Yang pertama adalah Yakub. Tercatat dalam Kejadian 28 ayat 18 sampai yang ke-22. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub. Dengarkan nasar Yakub. Jika Allah menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Itu janji dari Yakub. Itu nasar Yakub kepada Tuhan. Saudara, karena pada waktu itu Yakub sedang berada dalam bayang-bayang maut, karena Yakub dikejar Esau untuk dibunuh karena dia sudah menipu Esau. Maka kemudian lahirlah nasar dari Yakub kepada Tuhan. Namun saudara, ketika Yakub bernasar kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, apakah masalah Yakub selesai? Tidak. Ia harus bekerja sekian lama. Ia akhirnya ditipu oleh Laban ketika dia berjuang untuk mendapatkan Rahel sebagai istrinya. Setelah dia bekerja sekian lama, barulah ia bisa kembali ke negerinya dengan keluarga dan ternak yang sangat banyak. Apa yang Yakub harapkan akhirnya terjadi, tapi butuh waktu, butuh proses agar supaya janji Allah digenapi, agar supaya doa atau permintaan dari Yakub dikabulkan oleh Tuhan. Dan kemudian ketika dia sudah memiliki hasil, dia membayar nasarnya. Jadi untuk suatu nasar terjadi, kita harus tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita. Bagian Tuhan adalah menolong, menyertai, dan memberkati kita. Kemudian contoh yang kedua, Yeftah. Saat itu bangsa Israel menghadapi musuh yang kuat, yaitu Bani Amon, dan Yeftah diangkat menjadi pemimpin bagi mereka. Maka Yeftah bernasar kepada Tuhan dalam Hakim-Hakim 11 ayat 30 sampai yang ke-36. Berkata begini, lalu bernasarlah Yeftah kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian saudaraku, apa yang terjadi? Yeftah maju
berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon. Dan Tuhan mendengarkan permintaan dari Yeftah. Dia berperang sehingga Tuhan menyerahkan Bani Amon ke dalam tangannya. Itu menimbulkan kekalahan yang amat besar bagi Bani Amon, mulai dari Aroer sampai dekat Ninit. 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramin, sehingga Bani Amon itu ditunjukkan di depan orang Israel. Saudaraku terkasih, ketika Yeftah pulang ke Mispa, ke rumahnya, dari jauh tampaklah anaknya perempuan keluar untuk menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dan perlu kita ketahui bahwa anak perempuan ini adalah anak satu-satunya atau anak tunggal. Selain dari dia tidak ada anak laki-laki atau perempuan lainnya. Lalu ketika Yeftah melihat anak perempuannya yang keluar, saudara, apa yang terjadi? Dia sudah terlanjur bernasar kepada Tuhan. Maka dia mengoyakkan bajunya dan dia berkata begini, "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur lulu, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat mundur lagi." Tetapi anaknya sangat bijaksana. Anaknya berkata begini, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang engkau ucapkan. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terkadang ketika kita bernasar kepada Tuhan, kita menyesal. Ketika kita berjanji atau mengikat perjanjian dengan Tuhan, kita menyesal. Tapi apapun keadaannya, ketika nasar terlanjur keluar dari mulut bibir kita, kita harus bertanggung jawab. Karena Allah sudah menolong kita. Kemudian yang ketiga, 1 Samuel 1 ayat 10. Kita kenal seorang perempuan yang hidupnya teraniaya. Dia adalah Hana. Kemudian bernasarlah ia, katanya begini. Ketika Hana mengalami penindasan yang diakibatkan oleh Penina, Hana datang ke bait suci. Dia menangis terseduh-seduh di sana. Dengan keyakinan imannya, dia berdoa. Dan pada akhirnya, ketika dia mengalami jalan buntu, dia bernasar kepada Tuhan. Dia yakin Tuhan yang dia sembah sanggup memberikan solusi, sanggup memberikan jalan keluar dalam kehidupan. Bernasarlah Hana, katanya begini, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetap memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Saudara, itu perkataan Hana. Dan kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Tuhan menjawab doa Hana. Dan ini merupakan sebuah contoh bahwa sebenarnya ketika kita bernasar kepada Tuhan, kita tidak akan pernah dirugikan. Berkat lainnya yang diterima Hana, ketika dia memberikan apa yang jadi nasarnya kepada Tuhan, Tuhan kemudian membuka kandungannya sehingga dia boleh melahirkan Samuel. Dan bukan saja Samuel, ketika dia menyerahkan Samuel kepada Nabi Eli untuk menjadi hamba Tuhan di sana, Tuhan tahu bahwa Hana butuh anak-anak untuk menghibur dia. Maka Hana mendapatkan 6 orang anak lagi. Haleluya, praise the Lord. Sangat mudah bagi Tuhan untuk dia menepati janjinya untuk menolong kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun dia bisa kerjakan bagi kita yang memang mengikat janji dengan Tuhan, sungguh-sungguh mau melakukan apa yang kita janjikan kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, jangan mempersoalkan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kekuatan janji Tuhan itu sangat luar biasa, dan itu sudah dibuktikan dan dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan perjanjian Tuhan kepada kita bukan hanya persoalan keselamatan, sorga yang kekal, namun juga perjanjian
bagi kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Galatia 3 ayat 29 berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Saudara, dari 2 ayat ini sekali lagi kita boleh melihat ada jaminan kepastian Tuhan bahwa janjinya pasti akan tergenapi dalam hidup kita orang percaya. Maka kita tidak perlu meragukan dan mempersoalkan janji Tuhan. Yang harus kita lakukan. Apabila kita harus membayar nasar atau janji iman kita, lakukan dengan benar, dengan baik. Persoalan berkat, memberkati, serahkan kepada Tuhan, karena persoalan itu bukan urusan kita, tapi urusan Tuhan. Saudara, apa sikap kita sebagai orang percaya terhadap nasar? Bagaimana dengan janji nasar kita kepada Tuhan? Saudara, kita perlu memahami bahwa nasar itu tidak dapat ditarik lagi, dan nasar itu harus kita tepati. Ulangan 23 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23 berkata begini, apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda untuk memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal ini menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernasar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Saudara, jangan mudah mengeluarkan janji, jangan mudah mengikat perjanjian dengan Tuhan, karena seseorang yang bernasar tidak boleh melupakan atau pura-pura lupa ingatan untuk menepati nasarnya. Dan jangan pernah menunda-nunda untuk menepatinya, karena kita berdosa jika kita menunda untuk menepatinya. Nantilah, besoklah, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Hati-hati saudaraku dengan nasar kita. Saudara, jika kita bernasar dalam bentuk uang, maka kita bisa membayar nasar itu mungkin dengan mencicil. Tapi jika kita bernasar, mungkin kita akan melayani Tuhan, maka kita pun harus memberikan diri kita kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Allah menuntut kesetiaan kita dan komitmen kita. Jika nasar itu berbentuk pemberian diri, maka layani Tuhan dengan benar. Misalnya, saat sakit Tuhan sudah tolong kita dan kita berjanji kepada Tuhan, Tuhan, kalau saya sembuh, Tuhan, kalau Engkau tolong saya, maka saya akan setia, saya akan melayani Engkau. Dan mungkin ada berbagai macam pembicaraan kita kepada Tuhan. Namun terkadang saat Tuhan mengabulkan doa kita, kita seringkali melupakannya. Ada orang yang menjadikan nasar seperti permainan. Dan saudara, saya mau katakan, dengar baik. Orang yang menjadikan nasar seperti sebuah permainan pasti akan menerima akibatnya. Pengkhotbah 5 ayat 3 sampai 5 berkata begini, kalau engkau bernasar kepada Allah, jangan menunda-nunda menepatinya, karena Ia, Allah, tidak senang kepada orang-orang yang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau gila. Apa perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu yang merusakkan pekerjaan tanganmu? Saudara, hati-hati, jangan Allah menjadi murka dengan apa yang sudah kita kerjakan, dan pada akhirnya kita sendiri yang akan menderita. Kita selalu berdoa agar Tuhan memberkati pekerjaan tangan kita. Namun ini adalah sanksi ketika kita berjanji, janji iman, nasar, dan tidak ditepati. Maka jangan salahkan Tuhan bila Tuhan murka dan merusak pekerjaan yang kita lakukan, karena itu bukan salah Tuhan tetapi salah kita. Lalu apakah lebih baik kita tidak usah bernasar?
Saudara, kita perlu memahami bahwa memang ada akibat jika kita tidak menepati nasar. Namun bukan berarti kita menjadi takut dan tidak perlu bernasar, sebab ada rahasia di balik nasar yang kita ucapkan kepada Tuhan. Karena manusia pasti akan mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupannya. Tidak ada satu manusia pun yang terlepas dari masalah, persoalan, situasi sulit. Maka mudah bagi manusia untuk mengikat janji dengan Tuhan. Namun ketika pun kita belum bernasar kepada Tuhan, atau kita tidak pernah bernasar karena kita takut, saudara, saya mau katakan sekali lagi, ada rahasia di balik nasar. Salah satu pembuka jalan dalam hidup kita adalah nasar. Salah satu yang membuat Tuhan membuka jalan bagi seseorang adalah saat orang itu bernasar. Sayangnya yang terjadi pada banyak orang Kristen adalah setelah Tuhan membuka jalan, ia berjalan terus dan lupa pada nasarnya. Padahal saat Tuhan sudah membuka jalan, seharusnya kita sebagai orang percaya mengingat nasar kita dan bertindak untuk segera menepati nasar kita tersebut. Sebagian orang percaya mungkin sudah menepati nasar dan janjinya kepada Tuhan sehingga dia semakin diberkati. Tetapi ada sebagian orang percaya belum menepati janji atau nasar kita kepada Tuhan. Apakah saudara sudah menepati janji atau nasar kepada Tuhan? Ataukah saudara belum menepati janji atau nasar kepada Tuhan? Saudara, kita harus memahami bahwa janji iman atau nasar itu adalah hutang kita, bukan kepada gembala, bukan pada pelayan Tuhan, tetapi kepada Tuhan. Pemahaman yang keliru akan menghasilkan sebuah tindakan atau sikap yang keliru. Sikap yang keliru akan menghasilkan juga sebuah perbuatan yang keliru. Maka kita perlu memahami perihal bernasar dengan benar. Yang pertama, nasar bukanlah jalan pintas untuk menyelesaikan masalah. Dalam bernasar kita harus melakukannya dengan iman, bukan hanya karena sekedar terdesak oleh tekanan masalah, tekanan ekonomi, atau situasi sulit. Yang kedua, nasar tidak dilakukan karena terpaksa atau karena tekanan. Contoh, saat membuat janji iman, kita terpaksa melakukan janji iman dan akhirnya kita hanya menulis saja tanpa kita berusaha untuk menepati atau membayarnya. Berhati-hati saudara dengan cara seperti itu karena kita berdosa. Yang ketiga, nasar dilakukan dari iman yang tulus dan ikhlas kepada Tuhan. Jadi saat bernasar itu bukan hanya perkataan biasa yang diucapkan kepada Tuhan, tetapi perkataan yang disertai oleh iman yang tulus dan ikhlas. Saudara, iman yang tulus ikhlas adalah iman yang melakukan segala sesuatu karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena ada maksud tersembunyi, bukan karena ingin diberkati. Dan iman yang tulus ikhlas pasti disertai dengan perbuatan. Begitupun nasar. Janji iman harus dilakukan di atas dasar ketulusan hati kita kepada Tuhan. Karena kita, saya dan saudara mengasihi Tuhan, maka kita harus segera melakukan apa yang kita nasarkan dengan ketulusan kita. Yang keempat, nasar membawa kita melatih iman kita menjadi pasti dengan Tuhan. Nasar adalah satu pelatihan, sarana untuk kita melatih diri kita agar kita bisa menerima kepastian dari Tuhan. Yang kelima, nasar membawa kita masuk ke dalam pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Saudara, kita telah memahami bahwa iman bertumbuh melalui pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan saja pengalaman hidup, tetapi pengalaman iman. Dan melalui nasar, kita akan melihat kedahsyatan Tuhan atas kehidupan setiap orang percaya. Maka nasar akan membawa kita masuk dalam pengalaman iman yang luar biasa di dalam Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus, sehingga tambah hari iman kita semakin bertumbuh di dalam Dia. Saudara yang terkasih, jangan pernah menunda. Kiranya firman Tuhan bisa menuntun kita agar kita berhati-hati mengeluarkan perkataan di hadapan Tuhan, berhati-hati membuat janji di hadapan Tuhan, karena Tuhan itu di sorga dan kita ini di bumi. Dengan manusia saja kita harus berhati-hati ketika kita berjanji, apalagi dengan Tuhan. Dan jika di antara kita ada yang sudah terlanjur menjanjikan sesuatu kepada Tuhan, atau ada yang sudah terlanjur mengikat perjanjian dengan Tuhan, bernasar kepada Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, sekali lagi saya mau ingatkan, jangan menunda waktu. Tepati nasarmu dan engkau akan melihat, saudara akan melihat
janji-janji Tuhan akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Selamat untuk memenuhi nazar kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk nazar yang sudah kami janjikan kepadamu. Tuhan, ampuni kami ketika sampai dengan saat ini kami menunda-nunda waktu untuk membayar nazar kami kepada Tuhan, dalam bentuk uang maupun dalam bentuk pemberian diri, dalam bentuk hal-hal yang lain. Ampuni kami Tuhan, dan kami bersyukur berterima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang sudah kami janjikan, segala sesuatu yang sudah kami ikat dalam sebuah perjanjian denganmu Tuhan, harus kami bayar tanpa menunda waktu. Terpujilah Engkau Tuhan. Mampukan kami Tuhan agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mampukan kami untuk kami segera membayar nazar kami, agar supaya janji-janji-Mu Tuhan diwujud nyatakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan setiap kami, dan biarlah kami pun tetap bersuka cita, bersemangat, sehingga kami boleh melakukan apa yang Kau kehendaki. Teruslah menyertai dan memberkati perjalanan kehidupan kami. Terangi kami dengan firman-Mu Tuhan. Tuntun langkah kami Tuhan, agar kami tidak tersesat, tapi tambah hari kami tambah melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, terima berkat-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, jangan lupa untuk menepati nazar-Mu dan jaga kesehatan, tetap ikuti protokol pemerintah, prokes. Jadilah berkat di tengah-tengah dunia ini melalui tindakan dan perbuatan kita. Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, dan memberkati kita semua sepanjang hari ini. Shalom.